Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fausikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak marilah kita mempersembahkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia, begitu banyak kemuliaan, begitu banyak kasih sayang. Satu di antara kasih sayang itu adalah dianugerahkannya kita karunia bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya terdapat begitu banyak kemuliaan, bulan yang di dalamnya menjanjikan keampunan, bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak iktikaf di masjid. Iktikaf itu artinya adalah berhenti sejenak, wukuf, untuk merefleksikan diri, untuk mengintrospeksi diri, untuk kemudian berpikir tentang keberadaan kita hidup di alam dunia ini. Sudah sejauh mana kewajiban-kewajiban yang sudah kita tunaikan, dan sudah sebanyak apa perintah-perintah yang kita abaikan. Kita berdiam diri untuk merenung tentang hakikat keberadaan kita di muka bumi ini. Satu di antara ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah iktikaf. Artinya adalah berhenti sejenak di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, mendirikan salat dan membayar zakat. Walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fungsi iktikaf adalah untuk kemudian melihat ke dalam diri, merenung sebaik apa perintah-perintah Allah yang sudah kita kerjakan, dan seburuk apa perintah-perintah Allah yang mungkin kita tinggalkan, atau larangan-larangan Allah yang masih kita jalankan. Dengan mengisi berzikir, wirid, istighfar, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan mendirikan sholat-sholat sunnah, mengisi di dalam masjid ini dengan zikir kepada Allah, iktikaf. Oleh karenanya maka satu di antara 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, laki-laki yang hatinya terikat di masjid. Maknanya adalah orang yang hatinya selalu dekat ke masjid, yang selalu hatinya ingat terus dengan masjid, yang langkahnya terus selalu ingin datang ke masjid, hari-harinya ingin selalu bersama Allah di masjid. Orang seperti ini berhak mendapatkan naungan, mendapatkan payung, mendapatkan lindungan di saat terik matahari. Matahari dekatkan sedekat-dekatnya. Orang yang hatinya begitu dekat kepada Allah dengan sering iktikaf di masjid adalah orang yang berhak mendapatkan lindungan, di mana tidak ada perlindungan hari itu kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kepada kita semua, saya, keluarga saya, anak istri saya, bapak ibu semuanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan tingkatkan kecintaan kita, kedekatan kita di Baitullah, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid dekat rumah kita. Kita sudah berjamaah zuhur, nanti disambung lagi sholat asar, nanti maghrib di masjid, isya disambung dengan taraweh, dilanjut dengan sejenak kita tadarus Al-Quran dengan niat iktikaf di masjid
akan menjadi pahala yang luar biasa. Belum lagi nanti ketika kita sudah mau masuk waktu subuh, kita berada di masjid lagi, tidak keluar dari masjid kecuali setelah terbit matahari. Iktikaf yang banyak di masjid ini, agar hati kita terbimbing, agar pikiran kita konsentrasi, hati kita khusyuk, selalu ingat kepada Allah. Ingat suatu hari di mana kita tidak akan mendapatkan pertolongan siapapun kecuali pertolongan dari Allah. Dengan memperbanyak iktikaf, zikir, wirid di masjid, maka insya Allah pertolongan Allah akan datang, hati menjadi tenang, pikiran menjadi damai, kehidupan menjadi nyaman. Itulah bagian dari tanda-tanda orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Jika orang di dunia ini belum mendapatkan kenikmatan surga, maka jangan berharap di akhirat mendapatkan surga akhirat. Surga dunia itu adalah kedekatan kepada Allah. Surga dunia adalah orang yang selalu dekat di rumah Allah, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, di musola, di langgar, di surau, di mana kita bisa dekat kepada Allah, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang di Ramadan ini tidak dekat kepada Allah ke masjid, bagaimana mungkin di luar Ramadan akan datang ke masjid? Sementara Ramadan yang begitu menjanjikan banyak keistimewaan, banyak kemuliaan, banyak fadilah, dia cuek. Dia tidak peduli, bagaimana mungkin nanti akan meramaikan masjid di luar Ramadan. Sementara Ramadan dia tidak pernah ke masjid. Maka Ramadan kali ini jadikan sebagai cara untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, media dan sarana untuk selalu berhubungan intim kepada Allah. Dan sering-seringlah kita berduaan dengan Allah. Ketika nanti tidak ada teman kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah terbiasa berdua-duaan dengan Allah di masjid, beriktikaf kepada Allah di masjid, maka tidak akan terguncang saat hari di mana kita akan jauh dari anak, jauh dari istri, jauh dari suami, jauh dari keluarga, jauh dari teman, di mana kita akan datang kepada Allah sendirian. Yang menemani hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak terguncang karena sudah terbiasa berduaan dengan Allah, menikmati kesendirian dengan Allah, menikmati kemesraan dengan Allah, membaca Al-Quran, berdua-dua dengan Allah, berwirid, berzikir, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Masya Allah. Inilah jamuan Allah yang disediakan kepada orang bertakwa, jamuan Allah yang disediakan kepada orang beriman, sehingga kita betul-betul bisa maksimal di bulan Ramadan karena tahu tata caranya, tahu kaifiatnya, mengerti ilmunya, sehingga ibadah Ramadan bisa menjadi lebih nikmat lagi, sempurna lagi, sehingga kita menjadikan puasa ini sarana untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.